Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Zahin Production. Kali ini kita akan mempelajari tentang air dan juga alat untuk bersuci, atau kita menyebutnya dengan toharoh. Ini adalah sebuah pelajaran fikih khususnya untuk kelas 7 MI, MTS maupun SMP. Sebelum kita lanjutkan, silahkan like dan subscribe channel ini. Oke teman-teman, kita awal dari alat-alat untuk bersuci. Kita ketahui bahwasanya di dalam Islam itu ada yang disebut dengan toharoh atau bersuci. Kita sudah mempelajari di bagian-bagian sebelumnya bahwasanya toharoh itu bisa dengan wudu, bisa dengan mandi, bisa dengan istinja, bisa diganti juga dengan tayamum. Nah, apa perbedaan antara toharoh dengan bersih-bersih itu sudah dibahas di video sebelumnya. Nah sekarang kita akan mempelajari tentang alat-alat yang bisa dipakai untuk toharoh atau alat-alat yang bisa dipakai untuk bersuci. Yang paling utama itu adalah air. Ini yang paling utama. Kalau ada ini maka harusnya kita menggunakan ini, jangan menggunakan yang lain. Yang kedua, kalau tidak ada air atau berhalangan untuk kena air karena sakit dan sebagainya, maka boleh menggunakan benda padat. Oke, ini secara umum seperti itu. Nah, biasanya orang-orang pakai batu, ada yang batu yang segitiga atau ada 3 batu dan sebagainya. Atau mungkin kita juga mengenal ada yang pakai tisu dan sebagainya itu. Baik, selanjutnya, nah setelah kita mengetahui bahwasanya alat untuk bersuci itu adalah air dan benda padat dan yang paling utama adalah air, maka kita akan membahas tentang air. Macam-macam air dalam toharoh atau dalam bersuci. Yang pertama itu ada air suci dan mensucikan. Nanti di dalamnya sini juga ada yang disebut dengan air suci tetapi makruh untuk dipakai bersuci. Yang kedua, ada air suci tidak bisa dipakai untuk mensucikan atau air suci tidak mensucikan. Dan yang ketiga, air mutanajis. Ya. Jadi yang pertama itu air suci dan mensucikan atau air yang bisa dipakai untuk bersuci. Itu kalau secara pengertian adalah air yang tidak berubah dari sifat aslinya, tidak bercampur dan juga tidak berubah dari sifat aslinya. Nah itu macam-macam, kita bisa melihat itu ada air hujan, ada air laut, air sungai, air mata air salju, air embun. Nah selain itu ada yang disebut dengan air suci, airnya suci, tetapi air ini makruh kalau kita pakai untuk toharah atau kita pakai untuk bersuci. Makruh kita pakai untuk mandi besar, yang niatnya toharah, mandi besar untuk menghilangkan hadas besar, atau makruh juga untuk dipakai untuk apa? Untuk berwudu. Apa itu? Air yang panas atau air yang sangat mendidih, atau air yang kena sinar matahari, musammas, gitu ya. Itu beberapa ulama kontemporer juga mengatakan satu yang makruh itu adalah air yang sangat dingin, gitu ya. Tapi kayaknya itu tidak, karena di sini ada air salju itu kan dingin, kan itu ya. Nah, yang kedua ada air suci tidak mensucikan, artinya air itu suci, bisa kita minum, bisa kita gunakan dan sebagainya, tetapi air itu tidak bisa kita pakai untuk wudhu, tidak bisa kita pakai untuk mandi besar. Apa itu? Pertama, air suci yang bercampur dengan benda suci, ingat bendanya suci, sehingga berubah salah satu sifatnya yaitu bau, warna, dan rasa. Contohnya apa? Air bercampur dengan kopi, air kopi boleh diminum, tapi tidak bisa pakai wudhu. Air bercampur dengan teh, kan warnanya berubah, rasanya berubah, saya yakin baunya juga berubah, itu juga menjadi air suci yang tidak mensucikan. Yang kedua adalah air yang sedikit tapi kemudian air itu suci sedikit dan sudah pernah dipakai. Kita menyebutnya air mustakmal ya,
air mustakmal. Itu juga misalnya teman-teman wudhu, tetesan air wudhu itu nggak bisa dipakai untuk wudhu lagi, karena itu disebut dengan air mustakmal. Yang terakhir atau yang ketiga, air suci yang tidak mensucikan adalah air yang keluar dari tumbuhan. Biasanya kan kita kalau di akar pohon itu keluar air, atau di daun ada apa di kelopak bunga itu kadang-kadang muncul air. Nah, itu tidak bisa dipakai untuk bersuci, walaupun itu suci. Yang ketiga ada air mutanajis. Apa itu? Itu akan terbagi menjadi 3. Pertama, air sedikit kena najis, tidak berubah sifatnya, bau, warna, rasa. Misalnya air satu ember, kejatuhan najis yang tidak maafu anhu, talak pitik biasanya, tapi tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya. Nah, ini air mutanajis. Kalau ini karena airnya sedikit, ini tetap tidak bisa dipakai untuk berwudu. Yang kedua, air sedikit, ya satu ember tadi kena najis dan berubah, kejatuhan kotoran ayam, warnanya berubah, yaitu sama, itu lebih tidak bisa lagi untuk berwudu. Dan yang terakhir, air banyak yang terkena najis. Nah, ini akan terbagi jadi 2. Kalau airnya banyak, misalnya satu kolam kok kejatuhan kotoran ayam, tidak berubah bau, warna, rasa. Nah, air banyak ini karena lebih dari 2 kolah secara fikih, maka dan tidak berubah bau, warna, dan rasanya, walaupun terkena najis sedikit, itu tetap bisa dipakai untuk berwudu, bisa dipakai untuk mandi. Tetapi kalau air kolam besar kena kotoran, warnanya berubah, baunya berubah, warnanya berubah, rasanya juga berubah, maka walaupun itu air besar lebih dari 2 kolah, tetap tidak bisa dipakai untuk berwudu atau untuk toharoh. Seperti kolam ikan grameh itu kan baunya udah berubah, warnanya berubah, nggak bisa dipakai untuk wudu ataupun untuk mandi besar. Nah, itu tadi macam-macam air. Biasanya kalau kita lihat di buku-buku ada 4. Nah, ini yang keempat, yang satunya saya masukkan ke dalam air suci dan mensucikan. Jadi sebenarnya ada air suci yang mensucikan, air suci tapi makruh untuk mensucikan, air suci tidak mensucikan, dan air najis. Kemudian kalau tidak ada air, tidak ada air, atau ada air tetapi kita nggak bisa pakai itu mungkin karena sakit. Kalau kena air jadi lebih parah, maka boleh menggunakan benda padat. Orang-orang dulu itu menggunakan batu. Maka syaratnya apa kalau kamu menggunakan batu? 1, menggunakan 3 batu. Batunya dapat dibersihkan. Terus kotoran kotorannya itu belum mengering, gitu ya. Kotorannya belum mengering. Kalau kita membersihkan misalnya pakai kena telek gitu ya, belum mengering. Jadi udah ngering nggak bisa. Belum berpindah, tidak tercampur dengan yang lain kotorannya itu, dan juga tidak meluber. Batunya tidak basah. Batu itu dalam keadaan bersih atau suci. Nah, itu bisa dipakai untuk bersuci, untuk membersihkan dari kotoran. Nah, selain batu, benda padat yang lain apa boleh? Boleh. Misalnya kita lihat tisu, misalnya. Syaratnya gimana nih? Pertama, suci jelas, artinya bersih. Nggak boleh barang kotor kita pakai untuk membersihkan. Harusnya barangnya bersih. Yang kedua, padat, kering. Nah, yang ketiga, mampu menyerap. Kalau buang air, tisu atau itu bisa menyerap kan? Nah, itu boleh. Yang keempat, bukan benda yang dihormati. Contoh Al-Quran kita pakai untuk bersihan, ya nggak boleh. Kitab-kitab yang bagus ya nggak boleh, buku-buku ya nggak boleh, gitu ya. Atau benda yang dibutuhkan, pakai sotil, pakai wajan ya nggak boleh untuk dipakai untuk
suci. Nah, ini adalah pembahasan tentang benda-benda ataupun air dalam hubungannya dengan toharoh atau bersuci. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Kalau ada kurang, lebih dan sebagainya, saran dan kritik kami terima. Silakan dikirim ke kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.